Hahaha, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 30. Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Axel penuh dengan kebencian sekarang. Dan dia membenci Aditya di dalam hatinya. Proyek keluarganya bernilai jutaan dolar. Tetapi dihancurkan oleh Aditya hanya dalam beberapa kata. Dia sangat tertekan hingga sangat marah. Itu sebabnya dia sangat marah. Dia menunjuk hidung Dylan dan memarahinya. Dan dia memiliki kecenderungan untuk memukul Dylan. Belum lagi, Axel melakukan ini dan membingungkan Dylan. Dengan status Dylan di kota Jakarta, siapa yang berani membiarkannya begitu bodoh tentang kematian? Melihat Dylan tidak berbicara, Axel berpikir bahwa Dylan pengecut. Dan dia bahkan lebih bersemangat. Sialan. Lihat bagaimana penampilanmu. Apakah kamu tahu siapa aku? Axel memarahi Dylan dengan marah. Dan kemudian menunjuk ke Wahyu yang berada di samping Dylan. Dan kamu idiot. Dia tidak setinggi 3 potongan tahu. Dan dia sangat botak. Siapa yang akan mengusir orang? Apa aku sangat bodoh? Wahyu sangat marah sehingga dia hampir memutar matanya. Bagaimana bisa bajingan kecil itu datang? Apakah ini terlalu lama? Reaksi Widya cukup cepat. Pada saat ini, dia mengangkat gelas anggur di tangannya dan menyemprotkan segelas anggur ke wajah Axel. Di mana anjing gila itu? Apakah kamu tahu siapa yang duduk di sini? Widya berdiri dan memarahi. Nyonya, tahukah Anda siapa tuan muda ini? Saya Axel. Axel mengutuk. Lalu dia mulai memukuli Widya. Mencari kematian. Wahyu berteriak dan berdiri dan mengambil sebotol anggur. Axel cemberut. Siapa yang kamu takuti? Keledai botak. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat menghancurkannya di sini. Jika kamu berani menghancurkan tuan muda ini, itu akan menjadi akhir hidupmu. Sambil berbicara dengan tegas, Axel menunjuk ke dahinya dan berteriak pada Wahyu. Aditya hampir geli saat melihat Axel mati. Dalam hati, saya juga diam-diam mengagumi keberanian Axel. Axel sangat marah hingga janggutnya mencuat. Dia memulai dengan bertarung. Apalagi menghancurkan sebotol Axel. Bahkan jika dia membunuh Axel dengan segera, Wahyu bahkan tidak berkedip. Mengambil botol anggur, Wahyu menghancurkannya di kepala Axel. Semua orang berpikir bahwa kepala Axel akan dihancurkan. Bagaimanapun, anak ini sangat hebat. Dia pasti tidak akan bersembunyi. Tanpa diduga, Axel berbalik dan berlari. Berlari lebih cepat dari seekor kelinci. Dan mencapai pintu dalam sekejap mata. Tunggu, Aditya. Aku akan meminta ayahku untuk menemukan seseorang untuk membunuhmu. Axel melemparkan kata-kata kejam ini dan melarikan diri. Aditya sangat terdiam ketika dia melihat ini. Aditya sangat senang sekarang. Tetapi setelah sekian lama ribut, hanya 2 kali ini. Dengan identitas Dylan dan Wahyu, tentu saja mereka tidak akan mengejar Axel. Itu akan terlalu murah. Dylan, kamu tidak bisa melakukannya di wilayahmu. Orang berani berlari liar di depanmu. Wahyu memutar matanya dan menatap Dylan. Dylan tersenyum kecil, hanya sedikit lebih cantik. Setelah itu, Dylan mengeluarkan ponselnya dan memanggil Leo. Ini saya Dylan. Tolong periksa seorang anak laki-laki bernama Axel dan buat dia lumpuh selama 2 hari. Ayo, Tuan Aditya. Jangan biarkan kebodohan itu memengaruhi suasana hati Anda. Ayo minum kembali. Widya bersandar pada Aditya dengan apik dan menggoda. Aditya benar-benar tidak tahan dengannya seperti ini. Duduk di sana hanya menderita. Pada saat ini, ponsel Aditya berdering. Itu adalah Farah. Ketika panggilan itu datang, Aditya dengan cepat mengambilnya. Aditya, cepatlah ke lapangan Lagaligo. Sesuatu terjadi pada ibu. Suara cemas Farah datang dari ujung telepon yang lain. Farah, jangan khawatir. Aku akan segera ke sana. Aditya terkejut. Dan setelah menghibur Farah, dia berdiri dan bersiap untuk pergi. Petik 2. Tuan Aditya, apakah Anda membutuhkan bantuan saya?
Petik 2. Dylan dengan cepat bangkit dan bertanya pada Aditya. Aditya berjalan ke pintu. Petik 2. Tuan Aditya, kendarai mobil saya, dan hubungi saya jika Anda perlu bantuan. Dylan mengejar ke pintu dan menyerahkan kunci Bentley-nya kepada Aditya. Aditya mengambil kunci itu, tetapi dia tidak mengemudi, hanya mengemudikan mobil Dylan ke sana. Pada saat ini, di pintu masuk hotel, Felicia masih mencari Aditya. Dia baru saja keluar dari kamar pribadi, tetapi tidak melihat Aditya. Felicia sangat cemas. Aditya meminta Gilang untuk memberikan proyek itu kepada ayahnya, yang menggerakkan hatinya. Dia memutuskan bahwa dia harus berterima kasih kepada Aditya secara langsung. Tetapi dia bahkan tidak punya waktu untuk menanyakan nomor ponsel Aditya. Di mana menemukan Aditya? Felicia, apakah kamu melihat Aditya? Pada saat ini, Revalina membawa Gracia dan berjalan di depan Felicia. Setelah reuni kelas selesai, teman sekelas lainnya pergi, tetapi mereka tidak melakukannya. Sekarang Revalina dan Gracia sangat ingin tahu tentang Aditya, terutama Revalina. Dia paling ingin tahu sekarang, apakah Aditya sengaja rendah hati, atau apakah dia sudah berkembang. Jika Aditya benar-benar berkembang, Revalina tidak akan keberatan menendang Axel dan kemudian menyerang Aditya. Bagaimanapun, dia hanya ingin menemukan pria yang lebih kaya dan lebih berkuasa dan menjalani kehidupan seorang layaknya wanita tidak kekurangan. Felicia tidak menyukai Revalina dan Gracia. Sebelumnya, dia hanya ingin berbicara dengan mereka tentang persahabatan mereka. Tetapi sikap mereka berdua terhadap Aditya barusan membuat Felicia sangat jijik. Aku juga mencarinya, tapi aku tidak menemukannya. Felicia berkata lembut, merasa sedikit kecewa. Melihat penampilan Felicia saat ini, Revalina mencibir 2 kali di dalam hatinya. Felicia pasti telah melihat perkembangan Aditya dan ingin terhubung. Tapi dia terlalu banyak berpikir. Aditya naksir saya ketika dia di sekolah menengah dan bahkan menulis surat cinta untuk saya. Saya memiliki keuntungan dari dia. Revalina memikirkan hal ini dengan bangga. Dan kemudian tersenyum, jangan mencarinya. Kurasa yang paling ingin dia lihat sekarang adalah aku. Ketika aku melihatnya, aku akan memberitahumu. Felicia mendengarkan sebentar. Bukankah Revalina sangat meremehkan Aditya? Mengapa berharap sekarang apakah Anda melihat Aditya? Tapi Felicia pintar. Dia dengan cepat mengerti. Bahkan eksekutif senior seperti Gilang mendengarkan Aditya seperti ini. Dapat dilihat bahwa identitas Aditya saat ini tidak biasa. Revalina pasti menghargai hal ini. Dan sikapnya terhadap Aditya telah banyak berubah. Memikirkan hal ini, Felicia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia akan pergi dari sini. Pada saat ini, Axel berlari keluar dengan cepat. Dia sangat bingung sekarang. Dan dia takut Aditya akan memimpin seseorang untuk mengejarnya dan memukulinya. Melihat Revalina dan Felicia di sini, Axel berpura-pura tenang dan berkata kepada Revalina, "Revalina, ayo pergi." "Kenapa kamu pergi?" Revalina tampak agak kedinginan. Axel merasa tertekan dan marah dalam hatinya. "Buka kamar dan bantu aku mengurangi amarah." "Kamu tahu bahwa membuka ruangan dan mengurangi amarah. Kamu menggunakan aku sebagai alat ventilasi." Revalina mendengus tidak puas. Axel menatap. Dia tidak mengerti mengapa Revalina mengubah sikapnya terhadapnya. Takut Aditya akan memimpin seseorang untuk mengusirnya. Axel tidak berani menjeratnya terlalu banyak. Memelototi Revalina. Dan kemudian menyelinap pergi. Revalina tidak berpikir begitu. Dia tahu bahwa bahkan jika dia tidak bisa mengejar Aditya, itu akan baik-baik saja. Dia akan kembali membujuk Axel. Axel menginginkannya bahagia. Siapa yang akan membiarkannya hidup dengan baik? "Felicia, kenapa kamu belum pergi?" Pada saat ini, Aditya keluar dari hotel. "Aditya," Farah menyambutnya dengan penuh semangat. Bagaimanapun, Aditya adalah dermawan besar keluarganya untuknya. Aditya masih sangat senang melihat Felicia di pintu hotel. Dia ingin mengobrol dengannya. Tetapi sekarang dia sedang terburu-buru untuk pergi ke lapangan laga Ligo dan tidak punya waktu. Revalina dan Gracia juga tiba di depan Aditya saat ini. Sebelum Felicia dapat berbicara, Revalina berkata terlebih dahulu, "Aditya,
Apakah kamu bebas sekarang? Aditya terkejut. Dia melihat bahwa Revalina sedang sangat aneh saat ini. Dengan mata besar, berkedip, pelepasan ekstasi padanya. Revalina, kamu baik-baik saja? Aditya bertanya dengan curiga. Hihi, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Aku ingin mengobrol denganmu. Kenapa kita tidak pergi ke bioskop? Kita berdua saja. Oke, kata Revalina. Tiba-tiba menarik kembali lengan Aditya. Aditya benar-benar terkejut. Dari waktu sekolah menengah hingga sekarang, dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari seperti itu. Revalina benar-benar mengambil lengannya seperti burung. Felicia melihat Revalina seperti ini. Dia terdiam. Bagaimana Anda bisa begitu tak tahu malu? Ketika dia berada di kamar pribadi tadi, dia begitu kejam dan sarkastik tentang Aditya. Tetapi sekarang dia merasa bahwa Aditya memiliki kemampuan dan sangat menggoda lagi. Revalina, kamu punya pacar. Apakah kamu tidak takut Tuan Muda Axel akan marah? Aditya tersenyum. Oh, kenapa kamu menyebut dia? Aditya, kita bertemu lebih awal dari dia. Kamu selalu menyukaiku ketika kamu masih di sekolah menengah. Apakah kamu masih menyukaiku sekarang? Revalina mengatakan ini, dan tiba-tiba melingkarkan tangannya. Pinggang Aditya, mengangkat wajahnya dengan tampilan yang sangat polos, menunggu Aditya untuk menanggapinya. Bersambung.